Salam, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Nusantara. Selamat kita melakukan aktivitas kita. Biarlah setiap kita, khususnya orang-orang percaya, memulai hari kita dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, berdoa, membaca firman Allah, supaya kita tetap memiliki waktu yang baik ke depan atau dalam perjalanan hari ini. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Allah. Sebelumnya mari kita dulu berdoa. Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga firman itu tertancap dalam setiap hati kami, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini pembacaan firman Allah adalah dari Titus, ya. Titus ini ditulis oleh Paulus dari Makedonia, ya. Kira-kira tahun 64. Demikian bunyi firman Allah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap orang percaya mempunyai 3 tugas. Jadi 3 tugas orang percaya. Tugas yang pertama ialah memberitakan, ya. Apa yang kita beritakan? Yang kita beritakan adalah Yesus. Yesus yang sudah menyelamatkan semua manusia. Keselamatan bukan karena usaha manusia, bukan karena upaya manusia, bukan karena kerja keras manusia, bukan karena manusia mencari Allah. Tetapi Allah lah yang mencari manusia itu, Allah lah yang datang kepada manusia itu, dan kemudian terjadilah keselamatan yang sesungguhnya. Karena dikatakan tadi dari pembacaan tadi bahwa jelas kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang telah nyata. Nyata bagi saya, nyata bagi banyak orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Jadi tugas yang pertama itu adalah memberitakan tentang Tuhan. Kita memiliki kuasa kebangkitan yang bisa membuat kita meninggalkan segala kefasikan. Karena Yesus itu punya kuasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk meninggalkan tabiat-tabiat yang tidak menyenangkan hati Allah. Tabiat-tabiat yang melakukan kehendak daging atau kehendak setan. Jelas bahwa kita hidup dalam 2 kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan Tuhan, yang kedua adalah kekuatan setan. Kalau kita tidak mengikuti kekuatan Tuhan Yesus, maka kita dengan otomatis mengikuti kekuatan setan. Saya sudah pernah katakan dahulu bahwa dunia ini, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19, dunia ini dalam pengaruh setan. Tapi ayat 18 dikatakan bahwa orang-orang percaya
tidak dibawa pengaruh setan. Itu sebabnya kita perlu memberitakan ini kepada ke seluruh dunia. Setiap orang percaya punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar kasih karunia ini. Dalam Yohanes 16 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, orang melakukan penganiayaan, melakukan kejahatan dan lain sebagainya, mereka dianggap beribadah kepada Allah mereka. Mengapa? Yesus katakan karena mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Seandainya mereka mengenal Bapa maupun anak, maka mereka tidak akan melakukan itu. Karena Bapa tidak pernah mengajar untuk menyakiti orang lain. Bapa atau Yesus tidak pernah mengajarkan untuk mempersekusi orang lain, untuk menghambat ibadah orang lain, untuk membakar tempat ibadah orang lain, untuk ngebom ibadah tempat orang lain. Nggak ada itu. Yesus mengajarkan kasih, Yesus mengajarkan rahmat, Yesus mengajarkan pengampunan, Yesus menghapuskan kebencian. Itu sebabnya Yesus berkata begini, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophet. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Ini hukum positif. Ada berkata, supaya engkau tidak melakukan ini, agar orang lain tidak melakukan itu padamu, ya, gitu. Jangan engkau mencuri, supaya engkau barangmu tidak dicuri, kira-kira begitu. Tapi Yesus mengatakan, apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah demikian. Tentu kita tidak ingin kita diperlakukan orang jahat, maka kita harus melakukan yang baik. Tentu kita tidak ingin diolok-olok orang. Jangan tentu Alkitab katakan lakukan yang baik kepada mereka. Jangan mengolok-olok. Jadi ini hukum positif. Apa saja yang engkau inginkan orang lain lakukan bagimu, lakukan jugalah demikian kepadamu. Ada tindakan positif kita di mana kalau kita mau dikasihi, kasih orang lain. Kalau kita mau dihormati, hormati orang lain. Kalau kita mau dihargai, hargai orang lain. Kalau kita mau diapresiasi, apresiasi orang lain. Jadi hukum positif dari Tuhan ini lah yang kita beritakan. Ini the golden rule, ya. Aturan emas dari Tuhan. Jadi kalau saya ingin dunia ini damai, ya saya harus berdamai dengan dunia ini. Saya tidak boleh ngebom gereja. Saya tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menipu orang, tidak boleh membohongi orang, tidak boleh melakukan apa yang jahat. Karena apa? Tugas Yesus itu menyelamatkan orang dari yang jahat kepada yang baik. Dari kebencian kepada kasih. Dari kebengisan kepada kebaikan, kemuliaan, kelemah lembutan. Jadi tugas yang pertama kita sebagai orang percaya adalah apa tadi? Tugas yang pertama itu memberitakan tentang Yesus. Itu tugas pertama kita. Beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa kita punya tugas untuk melaksanakan amanat agung, ya. Jadi kita beritakan, kalau kita lihat tadi bagaimana Yesus yang mendidik kita, lalu supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan dunia, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya sendiri, supaya kita rajin berbuat baik. Jadi rajin berbuat baik. Jadi kita memberitakan kabar kasih karunia itu adalah perbuatan baik.
Saya ulang, saya akan mengatakan, memberitakan kasih karunia itu adalah memberitakan kabar rahmat Tuhan itu, memberitakan kabar baik itu adalah baik. Tapi Anda tidak boleh memaksa menyaksikan kemurahan Tuhan kepada setiap orang, tidak ada yang melarang. Yang tidak diperbolehkan itu apabila Anda membujuk dengan cara memberi Indomie, pakaian-pakaian atau apalah namanya, hanya untuk memindahkan imannya kepada misalnya dari agama tertentu kepada kita orang percaya. Tidak usah lakukan itu. Tidak baik. Tetapi memang saya sadar bahwa setiap orang yang mengasihi tidak bisa tidak memberi. Pastilah orang yang mengasihi, namanya orang mengasihi, pasti memberi. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi seorang yang mengasihi Tuhan tidak lepas dari suka memberi. Ya, tetapi yang lebih baik itu adalah memberitakan bagaimana rahmat Tuhan supaya mereka mengalami damai. Kalau orang mengalami damai, setiap orang mengalami damai, kantor polisi itu kosong, tidak ada penipuan, tidak ada kejahatan di situ. Kalau semua orang berpikiran baik, semua polisi tinggal tenang-tenang saja. Kenapa kantor polisi itu penuh dengan orang-orang yang jahat? Lembaga permasyarakatan penuh dengan orang jahat. Karena mereka tidak mengalami kelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Mengapa mereka tidak mengalami? Sementara Tuhan sudah memberikan kuasanya itu. Ya tergantung lagi kepada manusianya itu. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya, tapi setiap orang yang membuka hatinya bagi dia akan datang dengan segera. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Walaupun dia Tuhan, bisa saja sebagai Allah yang punya kekuatan dahsyat, bisa saja dia melakukan. Tetapi dia tidak. Manusia diharapkan untuk terbuka hatinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga pertobatan yang dialami adalah pertobatan sejati. Kehidupan yang menjadi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menjadi terang, menjadi garam dimanapun ada. Saya sudah pernah mengatakan kalau orang menjadi terang, itu memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Dia memberikan arah dan dia juga memberikan peringatan supaya seperti di lampu di traffic light itu. Jadi ada sense yang kita harus patuhi. Merah jangan kita jalan. Kalau kita merah kita jalan bisa celaka, bisa mencelakai orang lain dan kita juga bisa celaka. Nah, lalu kemudian memberitakan kasih karunia itu, tentang memberitakan Yesus itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Supaya orang-orang di luar sana mengerti juga tentang iman kekristenan kita. Kalaupun mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak usah kecewa. Yang jelas kita sudah memberitakan kasih karunia-Nya, lalu kita, dan dengan demikian mereka juga bisa mengerti tentang iman kita yang sesungguhnya. Jadi puji Tuhan. Yang kedua itu adalah tugas kita, yang kedua adalah dikatakan menasihati. Jadi menasihati bukan untuk menggurui, menasihati bukan untuk menjerumuskan orang tersebut, tapi ya ada juga sih nasihat-nasihat yang nggak baik saya dengar. Pukul aja dia, hajar aja dia. Sudah orang mau berkelahi, ada yang ngompor-ngompori, yang memberikan sesuatu memanas-manasi. Tapi kalau kita sebagai orang percaya tidak, kita punya tujuan nasihat itu jelas. Supaya apa? Orang yang kita nasihati itu memiliki kasih yang suci kepada Yesus. Itu tujuan pertamanya. Kalau kita menasihati orang, kita seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Bahwa tujuan kita supaya orang mengasihi Tuhan dari hati yang suci. Tidak bisa dari hati yang abal-abal, hati pura-pura, hati munafik, nggak bisa. Sehingga orang tadi yang kita nasihati yang tidak sesuai dengan firman Allah misalnya, kita mengarahkan dia untuk mengasihi Tuhan dari hati yang suci. Karena kalau orang mengasihi Tuhan dari hati yang suci, hati yang sudah dibasuh oleh darahnya, kasih kita itu pasti benar. Jadi kasih kita kepada Tuhan tidak akan menjadi batu sandungan. Dan ingat ya,
kalau kita mengasihi Tuhan dari hati yang suci, ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah gereja, kita akan sama dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Kasih Tuhan tidak pernah mengajari kita. Itu sebabnya dalam kisah Titus ini, blueprintnya dari pasal 1 itu adalah leadership in the church. Jadi kepemimpinan dalam gereja, di situ syarat-syarat bagaimana orang menjadi pemimpin, yang tidak boleh beristri dua, hidupnya teratur, tidak peminum, tidak pemabuk, dan mengasihi iman yang teguh, dan berbagai-bagai apa yang ada di dalam Titus itu. Itulah leadership. Jelas sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan, leadership in the church ini harus menjadi kriteria seseorang untuk menjadi pemimpin gereja, yaitu dalam pasal 1 dari Titus itu. Lalu kemudian blueprint yang kedua dalam pasal 2 itu right living in the church. Jadi hidup benar di dalam gereja, right living in the church. Jadi setiap orang, setiap siapapun yang mengaku bahwa ia percaya kepada Yesus, yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, dia harus benar hidupnya. Tidak ada sandiwara, tidak ada tipu menipu di situ, tidak ada udang di balik batu di situ, tidak ada. Yang ada adalah benar-benar hidup kudus di dalam gereja Tuhan. Lalu blueprint yang ketiga dalam Titus ini adalah yang terakhir itu right living in the society. Jadi kita nggak bisa hidup kudus di dalam gereja, lalu kemudian di tengah-tengah masyarakat kita melakukan keinginan-keinginan daging. Tidak, di tengah-tengah gereja kita benar, di tengah-tengah masyarakat juga kita benar dalam bersosialisasi, dalam berkata-kata, dalam bertindak, dan perkataan dan perbuatan kita serasi. Sehingga itu akan menunjukkan kewibawaan kita sebagai orang percaya, bahwa kita tidak hidup dalam sandiwara, dan kita tidak hidup dalam bersandiwara. Kita hidup memang dalam dunia real. Karena kita kalau hidup bersandiwara dalam kehidupan nyata ini, kita akan menjadi lelah, dan kita yang akan merasa penat jiwa kita. Tapi kalau kita hidup apa adanya, bukan ada apanya, maka yakin dan percayalah bahwa hidupmu akan menjadi nyaman. Jadi nasihat itu diberikan untuk orang-orang mengasihi Tuhan dari hati yang suci. Lalu yang keduanya adalah bahwa kalau mengasihi dari hati yang murni. Jadi nasihat itu mengarahkan orang supaya mengasihi dengan good conscience, from good conscience. Jadi dari hati nurani yang baik, yang murni. Karena ada hati nurani yang abal-abal, hati nurani kaleng-kaleng, ya. Perkataannya di sini A, di luar sana B. Di dalam gereja dia berapi-api, di luar sana dia berasap-asap. Ya, di sini dia haleluya, dalam gereja dia haleluya, tapi di luar sana halelupa. Dari hari Minggu dia hidup seperti malaikat, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu dia hidup seperti setan. Nggak perlu. Nah itu kalau ada dia mengasihi dari good conscience-nya, maka saya yakin dan percaya mereka akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Ya ada saja sih orang seperti, kenapa supaya orang dinasihati itu. Pasti ada sebagai manusia tentu pernah hilaf dalam hidupnya. Tapi kalau dia dinasihati, orang yang menasihati betul-betul bisa mengarahkan kemana sebenarnya sih nasihat itu. Bukan untuk membantai dia, tetapi bagaimana tujuannya supaya setiap orang itu mengasihi Tuhan dari hati yang suci. Yang kedua dari good conscience, dari hati nurani yang murni, hati nurani yang baik. Kalau kita memiliki hati nurani yang baik, kita akan bisa hidup
di tengah-tengah masyarakat kah itu, di tengah-tengah gereja pun, dimanapun kita ada, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Kita tidak ingin nama Tuhan kita Yesus Kristus itu dimuliakan, yang dimuliakan itu diaibkan. Kita tidak ingin nama Tuhan itu diperolok-olok. Karena apa? Kita sebagai orang percaya memang hidup menurut apa yang Tuhan katakan. Kita hidup menurut firman Allah, kita hidup menurut ajaran Yesus, kita hidup menurut nilai-nilai Kristus. Kalau kita hidup menurut nilai-nilai Kristus, yakinlah kita tidak akan pernah tergoncangkan. Kalau ada orang-orang memfitnah, fitnah itu akan lenyap dengan sendirinya. Kalau ada yang buruk-burukan, dia akan hilang dengan sendirinya. Saya pernah difitnah orang banyak hal lah. Istri bilang kawin lagi, istri saya sampai marah-marah. Tapi saya bilang tidak perlu marah-marah. Balas kejahatan dengan kebaikan. Difitnah berzina, tidak perlu dibawa ke kantor polisi. Ya, di situ kesempatan saya bersaksi. Tetapi karena saya percaya kepada Tuhan, saya tidak melakukan, pasti ada pembelaan Tuhan. Kita memang harus jalani proses. Tapi fitnah, saya mau katakan fitnah itu tidak pernah akan mematikan Anda. Andalah yang bisa mematikan diri Anda kalau Anda tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudah difitnah, lalu Anda tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Itu kan kita, kalau kita punya good conscience, kan kita, pengandalan kita itu kan hanya Tuhan. Kita punya hati yang suci, itu kan karena kita mengandalkan Tuhan, bukan karena hebat kita bisa seperti itu. Bukan, nggak bisa. Nggak bisa kita hidup suci tanpa Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan kita. Karena Yesus mati lalu bangkit, dengan kuasa kebangkitan itulah kita hidup bersama dengan Tuhan. Kuasanya, otoritasnya yang dia punya di bumi maupun di sorga. Dan itu pula yang diberikan kepadamu. Jadi kalau Anda sakit, ya tumpahkan tangan bagi Anda yang sakit. Jadi nggak usah takut. Anak-anak saya kalau sakit, saya hanya bilang, dokter di atas apa dokter di bawah. Kalau dokter di atas, saya tumpang tangan. Kalau dokter di bawah, ya saya bawa ke dokter. Saya nggak anti dokter. Tapi kalau untuk diri saya lebih meyakini bahwa ada kekuatan Tuhan yang supranatural itu yang bisa menyembuhkan saya. Saya pernah melewati masa-masa kritis. Tapi saya mau katakan bahwa saya lebih baik mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia belum pernah mengecewakan. Sejak 1 Maret sampai sekarang ini, dia tidak pernah mengecewakan saya. Dia tidak pernah mengecewakan. Setiap saya kali berdoa, pasti Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan memelihara hingga hari ini. Jadi yang ketiga itu, tujuan dari nasihat itu adalah sincere faith, iman yang sejati gitu loh, iman yang murni. Jadi kalau hatinya suci, hatinya baik, lalu imannya suci, imannya baik, wow, inilah kualitas yang diharapkan. Itu sebabnya kenapa harus memberitakan kasih karunia itu. Karena ketika kita memberitakan kasih karunia, Yesuslah yang bisa memberikan itu semua kepada kita. Hati yang baik, yang betul-betul mengasihi dengan tulus, dengan ikhlas. Yang bisa memiliki hati yang suci, bukan karena terpaksa dan dipaksa, karena memang dia mengalir flowing, ya. Mengalir bagaikan air sungai, kuasanya dalam kehidupan kita. Lalu kita memiliki iman yang sejati itu. Iman yang sejati kan tidak bisa didapat karena apa? Karena kita hanya mengatakan sesuatu. Iman yang sejati itu karena ada dari pertobatan yang sejati. Maka ada iman yang sejati. Jangan harapkan ada iman yang sejati kalau Anda tidak hidup dalam pertobatan sejati. Makanya dikatakan tadi, supaya meninggalkan kefasikan, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan keinginan-keinginan dunia ini, meninggalkan hawa nafsu daging dan lain sebagainya. Supaya apa? Iman kita itu iman yang
Bukan iman abal-abal, bukan iman kaleng-kaleng. Sehingga kita ketika berdoa, minta kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Minta pertolongan, Tuhan berikan pertolongan. Dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga, tugas orang percaya adalah meyakinkan. Yakinkanlah setiap orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Yakinkanlah bahwa setiap orang bisa hidup mengasihi dengan hati yang murni, dengan hati yang suci, dari hati yang baik, dari iman yang sejati. Yakinkanlah bahwa setiap manusia bisa menyenangkan hati Allah ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakinkanlah bahwa pertolongan tiba pada orang-orang yang mengharapkan pertolongan. Kesembuhan ada bagi orang-orang yang mengharapkan kesembuhan itu. Yakinkanlah mereka bahwa kasih karunia itu tidak dapat dibeli. Yakinkanlah mereka kasih karunia itu diberikan secara gratis bagi orang-orang yang membuka hatinya bagi Sang Raja. Yakinkanlah mereka bahwa Dia adalah tabib di atas segala tabib. Saya tidak peduli sakit apa Anda sekarang. Saya tidak peduli. Tapi ketika Anda mendengarkan khotbah saya ini, dengarkan. Oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau telah sembuh. Dengarkan bahwa ketika engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau disembuhkan oleh kekuatan kuasa-Nya. Saya telah pernah bersaksi bagaimana orang yang divonis oleh dokter mati. Sore ini dia akan malam ini bersihkan rumah. Anda bisa bayangkan, seharusnya saya sudah pernah apakan ini, tapi saya ingin mengulangnya. Karena masih ada kaitannya dengan sekarang ini. Seharusnya dokter harus berkata, kita berusaha, tapi Tuhan juga yang menentukan. Tidak boleh memvonis. Saya tidak pernah berjaga, tapi pada malam itu, pada sore hari di mana dia berkata, saya berkata kepada orang-orang yang keluarga, malam ini saya yang berjaga. Karena apa? Saya ingin melihat perkataan dokter itu benar atau tidak. Semalam-malaman itu memang saya melihat sebuah tangisan, keinginan untuk meninggal dunia. Tapi saya katakan ketika saya Tuhan tolong ini. Lalukan malaikat El-Maut. Beri panjang umur. Dan dia masih hidup beberapa tahun. Oleh kasih karunia Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Ketika Anda memiliki iman yang teguh, Tuhan bisa menjawab engkau. Tidak peduli sakit apa, kankerkah itu. Bisa Tuhan buat menjadi kering, menjadi sembuh. Apapun itu. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka Yesus mampu melakukan yang terbaik bagimu. Saya memang tidak punya kuasa apa-apa, tapi saya sudah mengalami banyak hal dari Tuhan Yesus itu. Dan saya mau katakan, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya tugas kami memberitakan Injil itu, tugas kami memberitakan tentang Yesus, tugas kami memberitakan kasih karunia itu, dan menasihati supaya orang hidup dalam kebenaran, dalam kasih yang suci, dalam kasih yang benar, dalam hati, dalam kasih yang dengan hati nurani yang baik, lalu kemudian supaya orang beriman. Dari iman yang sejati itulah dia mengasihi Tuhan. Karena dari iman yang sejati itulah orang bisa mengasihi Tuhan dengan benar dan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika Anda mendengarkan firman Allah ini, saya mau berkatakan kepada saudara, bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran Anda. Berbahagialah orang yang melakukan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau Anda mau beriman, banyak-banyaklah mendengarkan firman, tetapi harus disertai dengan pertobatan, supaya imanmu menjadi iman yang sejati, bukan iman abal-abal.
Jadi puji nama Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan, tetapi biarlah kasih Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kita, dan kebaikan Tuhan itu menyertai. Dan saya berharap kepada mereka-mereka yang mendengarkan ini, bagi orang-orang percaya, jangan lupa tugas kita. Mari kita laksanakan tugas kita dengan penuh cinta kasih kepada Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu bagi kami, dan kami berterima kasih. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kami, biarlah Tuhan tolong pandemi, Tuhan lalukan, dan segala sakit penyakit yang diderita oleh umat, oleh orang-orang percaya, oleh mereka-mereka yang membutuhkan kasih karunia-Mu, Tuhan tolong mereka semuanya. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, presiden kami, para menteri, gubernur, bupati, lurah, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya pejabat-pejabat negara diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan, para sahabat-sahabat kami dimanapun di seluruh negeri ini, kami berdoa agar Tuhan berkati. Dan juga organisasi GP di mana kami berada, Tuhan juga tolong memberkatinya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.